Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Erifa selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sains dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok teknologi akan membahas mengenai materi yang sudah kami dapatkan. Materi yang sudah kami dapatkan yaitu mengenai teknologi transportasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anastasia Wahyu Ananda, yaitu saya sendiri, dan Vita Fadlina Nurai. Boleh di next. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis transportasi, lalu yang kedua ada penemu alat transportasi atau sejarah singkat mengenai transportasi, yang ketiga ada tempat yang bisa kita kunjungi untuk belajar tentang transportasi, yang keempat ada pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, yang kelima ada waktu yang tepat untuk mengenalkan alat transportasi kepada anak usia dini, lalu yang terakhir ada cara mengenalkan transportasi pada anak usia dini. Jadi, next. Pembahasan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Vita Fadlila Nurai. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih Anastasia atas kesempatannya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu transportasi. Transportasi dapat disimpulkan adalah sarana yang ada dalam kehidupan manusia yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam berpindah tempat atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara yang dimana akan mendorong perekonomian dan pembangunan di suatu negara. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis transportasi, ada transportasi darat, udara, dan air. Yang pertama ada transportasi darat, ada sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kereta api. Lalu ada transportasi udara, yaitu pesawat, balon udara, roket, helikopter, jet, dan roket. Lalu ada transportasi air, kapal, sampan, kapal motor, speedboat, getek, dan perahu. Lalu ada penemu alat transportasi. Yang pertama, mesin jet yang ditemukan oleh Sir Frank Whittle. Mesin jet biasa digunakan untuk pesawat terbang pada keperluan militer atau komersial. Terus Sir Frank Whittle ini yang merupakan orang berkebangsaan Inggris menemukan mesin jet pada tahun 1973. Lalu selanjutnya ada kapal selam yang ditemukan oleh Cornelius van Rietveld. Pada awalnya, Leonardo da Vinci yang telah membuat sketsa kapal selam pada tahun 1452 sampai 1519, namun pada tahun 1620, Cornelius van Rietveld yang berhasil membangun kapal selam tersebut. Lalu ada penemu alat transportasi selanjutnya, mobil yang ditemukan oleh Karl Benz. Mobil merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Dari tahun ke tahun, banyak yang menciptakan mobil hingga diakui bahwa Karl Benz ini sebagai penemu mobil modern pertama di dunia, yang kemudian ia mematenkan penemuannya pada tahun 1886. Selanjutnya ada sejarah transportasi. Jadi proses transportasi ini tercipta karena adanya perbedaan kebutuhan antara manusia, yaitu satu dengan lainnya. Mempunyai tujuan yang berbeda seperti tempat tujuan, jenis yang diangkut, waktu, dan lainnya. Fungsi transportasi bisa disimpulkan sebagai sarana yang berguna untuk menggerakkan atau memindahkan suatu barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi perkembangan alat transportasi di Pulau Jawa tidak lepas dari peran pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang berupaya memajukan alat transportasi yang lebih baik untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi perkebunan di Pulau Jawa. Perkembangan transportasi dari zaman ke zaman bisa dilihat kehidupan manusia. Seperti kuda merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting sampai saat ini masih bisa kita lihat dalam kehidupan modern kita. Lalu perkembangan transportasi darat, air, udara, dan yang lainnya bisa dilihat. Pertama, perkembangan transportasi darat yang awalnya menggunakan kuda lalu beralih ke transportasi bermotor,
Lalu transportasi air bisa dilihat dari yang oleh perahu menjadi kapal, lalu transportasi udara yang tadinya balon udara menjadi pesawat. Lalu selanjutnya tempat di mana kita bisa belajar tentang transportasi. Tempat yang bisa kita kunjungi adalah Museum Angkut. Jadi Museum Angkut ini berada di Jalan Terusan Sultan Agung nomor 2, Ngaglik, Batu, Jawa Timur, Indonesia. Jadi Museum Angkut ini merupakan museum transportasi dari tempat wisata modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Jadi museum ini itu lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Anastasia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Vita. Selanjutnya itu ada pentingnya transportasi. Nah, transportasi, pengertian transportasi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi transportasi itu merupakan alat yang dapat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari transportasi ini, transportasi menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Nah, kenapa sih transportasi itu sangat penting gitu dalam kehidupan manusia? Karena transportasi itu dapat memengaruhi dan memberi manfaat dari berbagai aspek yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat, yaitu baik dari segi aspek ekonomi, sosial, kewilayahan, dan juga politis. Boleh di next? Nah, yang sudah saya sebutkan tadi kan ada banyak yang manfaat dari transportasi dari berbagai segi. Yang pertama itu ada bidang ekonomi. Nah, dari bidang ekonomi ini, setiap transaksi ekonomi yang terjadi melibatkan bisnis jasa angkutan. Nah, dari tanpa adanya jasa transportasi tersebut, maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat lambat atau bahkan bisa jadi lumpuh. Jadi selanjutnya itu dari bidang sosial. Nah, yang pertama itu dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat, baik itu perorangan maupun kelompok. Yang kedua itu memendekkan jarak dari tempat tertentu ke daerah yang lain. Yang ketiga menyediakan jasa bagi perjalanan ke berbagai tempat. Dan keempat dapat memudahkan dalam pertukaran informasi antar daerah. Boleh di next? Selanjutnya itu ada manfaat transportasi di bidang kewilayahan. Yang pertama, transportasi dalam bidang kewilayahan ini memberikan manfaat, yaitu dapat memudahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik daerah-daerah khusus, daerah yang sedang mengalami pembangunan. Nah, manfaat dari bidang kewilayahan ini, jadi setiap daerah gitu dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya gitu. Misalkan dengan melakukan impor antar daerah. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari bidang politis. Yang pertama dapat menciptakan persatuan setiap wilayah Indonesia. Lalu yang kedua dapat meningkatkan keamanan negara. Yang ketiga pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas dengan transportasi yang baik. Dan yang keempat mempermudah dalam mengatasi permasalahan yang misalnya seperti menuju lokasi yang terdampak bencana. Nah, dalam penjelasan manfaat transportasi tersebut dapat disimpulkan bahwa transportasi ini sangatlah penting gitu dalam kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini, transportasi kan berarti membawa dampak yang positif dan juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga mempermudah suatu kegiatan dalam meningkatkan perekonomian negara. Boleh di next. Selanjutnya itu waktu yang tepat untuk mengenalkan alat transportasi pada anak usia dini. Nah, yang sudah kita ketahui kan anak usia dini itu merupakan individu yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun yang sedang dalam masa golden age atau keemasan. Nah, dalam hal ini anak usia dini kan membutuhkan
stimulasi-stimulasi gitu ya, stimulus-stimulus yang dapat mengembangkan berbagai perkembangan pada dirinya seperti perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Nah, gimana sih waktu yang tepat gitu untuk menggunakan alat transportasi pada anak usia dini? Waktu yang tepat itu untuk mengenalkan transportasi biasanya saat anak sudah masuk pada usia prasekolah. Nah, anak usia prasekolah itu biasanya berusia 3-6 tahun. Dari usia tersebut biasanya anak sudah berada pada jenjang PAUD. Dalam hal ini, orang tua dan guru perlu mengenalkan anak mengenai jenis dan fungsi alat transportasi baik darat, laut, dan udara, serta guru atau orang tua dapat menyediakan media atau alat dan strategi pengenalan dalam memudahkan pemahaman anak mengetahui alat transportasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih cara mengenalkan transportasi pada anak usia dini. Nah, dalam hal ini kan anak perlu memahami gitu alat transportasi apa yang ada di sekitarnya, misalkan motor, mobil, dan lain-lain. Nah, dalam hal itu anak perlu memahami gitu alat transportasi sejak dini, karena dengan begitu anak akan mengetahui fungsi, jenis, dan kegunaan dari transportasi tersebut. Nah, cara mengenalkan transportasi pada anak yaitu bisa dengan melihat langsung atau melihat dari sekeliling lingkungan sekitar seperti transportasi darat yang berupa mobil, motor, sepeda, terus lalu jenis-jenis transportasi yang sudah disebutkan oleh kita. Lalu selain melihat langsung gitu pengenalan alat transportasi pada anak juga dapat diberikan melalui media gitu yang berupa gambar. Nah, media gambar ini merupakan suatu media visual yang hanya bisa dilihat saja, akan tetapi tidak mempunyai unsur audio atau suara. Nah, media gambar ini merupakan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berguna untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini langkah seperti apa sih orang tua atau guru dalam melakukan pembelajaran untuk anak mengenal alat transportasi dengan media gambar. Yang pertama itu orang tua atau guru dapat mempersiapkan media yang akan digunakan untuk pembelajaran. Seperti media gambar sebelumnya. Lalu tentu media gambar yang sebelumnya itu berarti berisi mengenai gambar-gambar alat transportasi dari udara, darat, dan laut. Yang kedua itu mengkondisikan anak sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang ketiga, ini orang tua atau guru bisa saja gitu membagi anak menjadi beberapa kelompok. Nah, mungkin menjadi 3 kelompok yang setiap kelompok itu terdiri dari 5 anak. Tapi boleh juga sih nggak dibikin kelompok jadi individu-individu gitu. Boleh di next. Yang keempat ini guru atau orang tua dapat memberikan contoh gitu pada anak dan guru mengajak anak untuk menirukan. Lalu yang kelima ini guru dapat menunjukkan kartu gambar alat transportasi kepada anak yang sesuai dengan tema alat transportasi. Misalnya dari udara yaitu ada motor, lalu menanyakan kepada anak gambar apa yang ditunjukkan tersebut. Lalu yang keenam ada lakukan kegiatan tersebut sampai anak paham mengenai jenis-jenis transportasi baik udara, darat, dan laut. Jadi nggak hanya sekali gitu. Jadi bisa saja terus-menerus. Boleh di next.
Mungkin dapat disimpulkan ya bahwa dari penjelasan yang sudah dijelaskan banyak sekali kan manfaat gitu. Manfaat, ada pengertian, ada sejarah, ada manfaat, lalu ada pentingnya transportasi, terus ada bagaimana usia untuk anak dalam memahami transportasi itu bagaimana dan cara mengenakan alat transportasi tersebut. Jadi kita sebagai pendidik nantinya perlu mengetahui gitu bagaimana cara atau media yang tepat dalam memberikan pengenalan alat transportasi pada anak. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.